Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kirap pernikahan Kaisang Erina disambut lautan massa di sepanjang jalan menuju Pura Mangkunegaran. Warga berebut souvenir pernikahan Kaisang Erina. Siswa SMK 10 Semarang menyerang secara brutal siswa SMK lainnya dengan senjata tajam. Kebakaran melanda toko bangunan di Kabupaten Karanganyar. Diduga api bersumber dari korsleting arus listrik. Kepulan asap membumbung tinggi dari toko bangunan di Desa Wirorejan di Kecamatan Kebak, Keramat, Karanganyar, Sabtu subuh. Petugas damkar gabungan berupaya memadamkan api. Namun petugas terkendala karena kobaran api cepat membesar. Banyak bahan mudah terbakar seperti tiner dan kayu membuat upaya pemadaman tidak mudah. Petugas harus menjebol pintu depan samping toko agar api bisa dipadamkan. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Menurut warga, api pertama kali terlihat dari bagian belakang toko. Ini yang kebakaran apa, Pak? Toko bangunan punyanya Mas Anton. Apinya dari depan atau belakang atau gimana? Tapi asapnya keluar asap itu. Keluar asap. Dari belakang dulu. Dari belakang dulu. Ya. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran, namun diduga api bersumber dari hubungan pendek arus listrik. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Karanganyar. Seorang warga hilang terbawa arus Sungai Bogowonto di Kabupaten Purworejo hingga Minggu siang. Tim BPBD masih mencari korban. Tim gabungan BPBD mengerahkan perahu karet untuk mencari korban bernama Darusman di Sungai Sidomulyo, Kecamatan Purworejo. Tim menyusuri aliran Sungai Bondowoto sepanjang 2 km. Namun korban belum ditemukan hingga Minggu siang. Korban yang berusia 71 tahun itu hilang terbawa arus sungai saat mandi di pinggir sungai pada Sabtu sore. Diduga korban terpleset sehingga hanyut terbawa arus sungai. Setelah melaksanakan sholat asar, yang bersangkutan pamit ke sungai. Tapi sampai dengan sore hari tidak kembali dan ditemukan celana yang bersangkutan. Banjir menggenangi Jalan Purwodadi Pati di Kelurahan Grobogan sehingga mengganggu arus lalu lintas. Banjir menyebabkan kemacetan panjang di Jalan Raya Purwodadi Pati di Kelurahan Grobogan Jumat malam. Pengendara tidak berani menerobos banjir karena takut terjebak banjir setinggi 60 cm. Banjir merupakan banjir kiriman akibat hujan deras di kawasan pegunungan. Bencana rob atau air pasang laut yang kerap melanda di wilayah pesisir mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk membangun setpil sepanjang 1,3 km di Tambak Lorok, Kota Semarang. Pembangunan dengan anggaran 300 miliar rupiah itu ditargetkan selesai pada akhir 2023. Banjirop atau banjir akibat air pasang laut menjadi momok bagi pemerintah Kota Semarang. Tak hanya merendam pemukiman warga, rob juga melumpuhkan kawasan bisnis di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Mengatasi penyakit yang selalu terjadi setiap tahun, pemerintah pusat dan daerah akan membangun Tanggul Malang atau sitpil sepanjang 1,3 km di Tambak Lorong. Tanggul Malang itu sebagai pagar penahan gelombang laut. Proyek itu juga dibarengi dengan pembuatan polder agar masalah rob bisa segera ditangani. Rencana pembangunan ini akan menghabiskan anggaran sekitar 300 miliar rupiah dan target penyelesaian pada akhir 2023. Untuk mulai dilaksanakannya pembangunan untuk sitpel, karena kan pasti itu yang paling utama. Kalau di Tambak Lorok ini sudah dibangun sitpel, insya Allah tidak akan terjadi rob lagi. Nah ini kan menjadi nilainya ada 300 miliar dan itu akan dibangun oleh di bawah kewenangan BBWS Pemali Juwana dan mungkin tidak sampai 1 tahun. Kemarin dari Kepala BPBD.
Proyek Sipil dan Polder diharapkan mampu mengatasi banjir rob kawasan Tambak Lorong dan Pelabuhan Tanjung Emas, sehingga bisa mengacu pertumbuhan perekonomian. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Dalam beberapa hari terakhir, jalanan di Kabupaten Boyolali bertebaran spanduk bertuliskan calon presiden dan calon wakil presiden. Namun Bawaslu Kabupaten Boyolali belum mempunyai kewenangan untuk menindak karena belum memasuki tahapan pemilu. Puluhan spanduk yang bertuliskan pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo dan Erick Thohir bertebaran di Kabupaten Boyolali hingga ke perbatasan Kabupaten Klaten. Diduga puluhan spanduk dipasang oleh relawan Jarik atau relawan Ganjar Erick Thohir sejak beberapa hari lalu. Bawaslu Kabupaten Boyolali masih diperbolehkan, tetapi harus memperhatikan aturan dan larangan tata pemasangan di tempat umum sesuai dengan Perda Kabupaten Boyolali. Apalagi belum memasuki tahapan kampanye. Saat ini masih menjadi ranahnya pemerintah daerah Satuan Polisi Pamung Praja jika ingin melepas spanduk tersebut. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali menggelar rapat pleno terbuka tentang rekapitulasi hasil verifikasi faktual, perbaikan kepengurusan dan keanggotaan partai politik peserta pemilu tahun 2024. Ada 7 partai politik non-parlemen lolos dan memenuhi syarat. Ketujuh partai politik tersebut terdiri dari Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Partai Umat, Partai Buruh, Partai Gelora, dan Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN. Selain itu adanya penambahan jumlah penduduk di Kabupaten Boyolali hingga 1 juta jiwa di tahun ini. Sehingga jumlah kursi anggota Dewan di DPRD Boyolali akan bertambah menjadi 50 kursi dari awalnya 45 kursi. Namun untuk penentuan daerah pemilihan masih menunggu keputusan dari KPU Pusat. Rencananya penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024 akan dilaksanakan pada 24 Desember mendatang.